Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isnul Asni, NIM B300-180 gambar 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian riset saya yang berjudul Analisis Potensi Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu abstraksi dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berpotensi, serta untuk menganalisis dan mengetahui sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Grobogan. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh sektor-sektor basis dan non-basis guna dikembangkan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan. Kemudian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis location question atau yang disebut LQ dan classical shift set atau classical CSI. Lalu sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 2008 sampai 2012 yang diperoleh dari website resmi milik Kabupaten Grobogan, yaitu grobogan.go.id, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Grobogan (BPS) Kabupaten Grobogan, dan Badan Pusat Statistik Grobogan. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu sektor apa saja yang menjadi sektor basis perekonomian di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Kemudian rumusan masalah yang kedua, sektor apa saja yang menjadi sektor non-basis perekonomian di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Yang terakhir, bagaimana perubahan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini sendiri, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama yaitu untuk mengetahui sektor-sektor basis apa saja yang dimiliki Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Kemudian untuk mengetahui sektor-sektor non-basis apa saja yang dimiliki Kabupaten Grobogan tahun 2008 sampai 2012. Yang terakhir, untuk mengetahui perubahan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan 2008 sampai 2012. Untuk yang selanjutnya, kerangka pemikiran dari penelitian ini sendiri yaitu pada penelitian ini, untuk mengetahui setiap daerah pastilah memiliki potensi dan sektor unggulan daerah yang berbeda-beda berdasarkan letak geografis, kultur budaya daerah tersebut. Karena potensi dan sektor unggulan daerah merupakan sumber daya yang sangat unik yang dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana, pemerintah setempat harus menggali dan maksimalkan potensi dan sektor unggulan yang ada sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal dan tepat sasaran. Tidak hanya pemerintah setempat saja yang harus menggali dan maksimalkan potensi dan sektor unggulan daerah tersebut, namun adanya jalinan kerjasama antara masyarakat setempat guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah setempat. Kemudian dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, sangat dibutuhkan yang namanya perencanaan pembangunan yang sistematis dan terencana dengan baik. Karena problematika dalam pembangunan daerah berada pada penekanan terhadap kebijakan pembangunan yang berdasarkan ciri khas daerah yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik daerah. Penelitian ini mengarah pada pengambilan keputusan daerah dalam proses pembangunan guna menghasilkan peluang kesempatan kerja baru dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan oleh sebab itu, demi membangun perekonomian suatu daerah yang lebih baik, pemerintah daerah harus mengamati dan menganalisa apa yang menjadi potensi ekonomi dan sektor unggulan daerah tersebut, supaya pembangunan yang dilaksanakan juga akan berguna dan tepat sasaran. Kemudian, variabel yang akan diteliti adalah potensi ekonomi dan sektor unggulan, dengan indikator basis dan non-basis yang
yang dapat dikalkulasikan menggunakan metode analisis LQ atau Location Quotient yang berpatokan pada PDRB berdasarkan harga konstan di Kabupaten Grobogan. Berdasarkan pada data yang ada dan informasi yang dimuat dalam PDRB dalam dilakukan analisis guna memperoleh informasi tentang sektor basis, yaitu kegiatan ekonomi daerah berdasarkan teori ekonomi basis dikategorikan menjadi dua sektor. Yang pertama yaitu sektor basis dan sektor non-basis. Metode analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non-ekspor, serta mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun. Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non-basis hanya merupakan konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang diekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan permintaan terhadap sektor non-basis yang berarti juga mendorong kenaikan sektor investasi non-basis. Kemudian untuk perubahan dan pergeseran sektor menggunakan metode analisis klasikal Shifter. Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Nah, kemudian ini adalah data dari perkembangan sektoral PDRB tahun 2008 sampai 2012 atas dasar konstan Kabupaten Grobogan yang akan dihitung pada penelitian kali ini. Kemudian untuk metode penelitian dari penelitian ini yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berbentuk time series tahun 2008 sampai 2012 yang diperoleh dari website resmi milik Kabupaten Grobogan yaitu grobogan.go.id. Kemudian Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Grobogan, Bapeda Kabupaten Grobogan, dan Badan Pusat Statistik Grobogan atau BPS Kabupaten Grobogan. Untuk metode atau alat analisis dari penelitian ini yaitu yang pertama analisis location quotient. Untuk menganalisis sektor basis dan non-basis di Kabupaten Grobogan digunakan metode analisis location quotient atau yang disebut LQ. Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam ekonomi basis sebagai langkah awal dalam memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Grobogan yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. Terdapat dua cara guna mengukur LQ yaitu melakukan pendekatan nilai tambah atau PDRB dan pendekatan tenaga kerja yang sebagai berikut. LQ N sama dengan VI per VT dibagi YI per YT, di mana VI yaitu nilai PDRB sektor 1 pada tingkat wilayah yang terendah. Kemudian VT yaitu nilai PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah. YI nilai PDRB sektor I pada tingkat wilayah yang lebih atas. Kemudian YT yaitu total PDRB pada tingkat PDRB yang lebih atas. Kemudian LQ dianggap lebih besar dari 1 dianggap sektor basis. Kemudian LQ lebih kecil daripada 1 dianggap sektor non basis. Kemudian LQ sama dengan 1 dianggap sama dengan daerah lain. Kemudian alat analisis yang kedua yaitu analisis Shifter Esteban Margulas atau IM. Shifter adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui sektor-sektor yang berkembang di suatu wilayah dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di wilayah yang lebih besar. Dengan kata lain, Shifter memiliki kemampuan untuk menggambarkan perubahan ekonomi suatu daerah. Secara ringkas, dengan analisis Shifter dapat dijelaskan bahwa perubahan suatu sektor di wilayah analisis dalam kurun waktu tertentu dipengaruhi oleh pertumbuhan nasional, bauran industri, dan keunggulan kompetitif.
Ben David, Val 1983, Hover 1984. Kemudian untuk rumus dari Shifter sendiri yaitu DIJ sama dengan NIJ plus MIJ plus JJ. Keterangannya, DIJ adalah merupakan perubahan suatu variabel regional sektor I di wilayah J dalam waktu tertentu. Kemudian NIJ adalah komponen pertumbuhan nasional sektor I di wilayah J. Kemudian MIJ adalah bauran industri sektor I di wilayah J. Kemudian JIJ adalah keunggulan kompetitif sektor I di wilayah J. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.